Teruslah bersyukur, berubah terus dan terus berubah. Tidak ada formula yang bisa menjamin keberhasilan kita dalam mewujudkan bayangan batin itu. Ini pun kita sudah tahu. Yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Bahkan rezeki yang sudah di tangan pun bisa jadi belum tentu itu rezeki kita. Ada yang bilang rezeki itu ya apa yang sudah Anda masukkan ke dalam mulut. Dari pengalaman banyak orang, beberapa faktor yang ikut andil kenapa seseorang itu tidak atau belum bisa mewujudkan mimpinya. Itu disebabkan antara lain, mungkin orang itu belum bisa membidik secara akurat. Mungkin ada kesulitan yang muncul dari realitas yang berubah, atau juga mungkin Tuhan menginginkannya berperan di bidang-bidang lain yang sesungguhnya itu lebih oke. Tapi memang kita perlu sadar bahwa semua keadaan di atas bukanlah lahir dari perjalanan hidup kita. Semua itu sementara sifatnya. Karena itu ajaran agama menyuruh agar kita memahami hidup ini seperti seorang yang musafir, yang sedang terus melakukan perjalanan ke tempat yang lebih oke. Jangan sampai kita meyakini bahwa keadaan hidup kita hari ini sudah final, atau langkah kita sudah sampai pada terminal terakhir. Keyakinan demikian sangat merusak jiwa baik kita dalam keadaan oke atau sebaliknya. Kenapa? Misalnya Anda hari ini sudah mendapatkan kehidupan yang menurut Anda ideal. Anda meyakini inilah akhir dari langkah Anda enggan melakukan perubahan dan eksplorasi. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar mandek. Kemendekan jiwa dapat memunculkan kebosanan dan dapat mengancam keharmonisan. Ibaratnya sama seperti air. Air itu kalau mandek pasti mengeluarkan bau tak sedap. Lebih-lebih jika keyakinan di atas kita gunakan dalam memahami nasib kita yang kurang beruntung, dampaknya bagi perkembangan jiwa kita sangat jelek. Misalnya Anda hari ini mendapatkan pekerjaan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian itu Anda pahami sebagai nasib akhir dari langkah Anda yang sudah tidak bisa diubah. Apa yang terjadi? Biasanya yang muncul adalah pesimisme, apatisme, dan hilangnya gairah untuk berprestasi. Jadi maksud perintah agar kita menjalani hidup seperti seorang musafir itu kira-kira adalah melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus. Inilah yang disebut dengan learning. Learning adalah kemampuan seseorang dalam memperbaiki hidupnya secara terus-menerus sebagai hasil dari pengalaman, pengetahuan, dan keahlian. Menurut praktek hidup, learning ini punya dua manfaat besar, yaitu membebaskan kita dari keterbatasan dan membebaskan kita dari tekanan atau himpitan. Ajaran agama memasukkan kemampuan learning ini sebagai ciri khas orang yang beriman, yang membedakannya dengan orang munafik atau orang kafir. Ciri khas orang yang beriman adalah kemampuan dan kemauannya untuk selalu menambah bekal hidup untuk bisa mencapai kebaikan dan perbaikan. Dengan kemampuan dan kemauan itu berarti ada pembebasan yang dilakukannya demi terwujudnya perbaikan. Orang munafik ditandai dengan kesibukannya untuk menciptakan citra diri, image diri, atau memanipulasi diri supaya terlihat oleh orang lain. Kalau kita berusaha berbicara kejujuran sepasif mungkin supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang peduli terhadap kejujuran, padahal kita sendiri tidak peduli untuk meningkatkan kejujuran, berarti yang kita lakukan adalah kemunafikan. Pikiran kita masih dipenuhi oleh keinginan untuk sekedar menciptakan citra, asap, atau kesan di mata orang lain. Nah, kalau melihat praktek hidup terlepas kita punya mimpi apa saja, dan terlepas apakah kita hari ini sudah bisa mewujudkan mimpi itu atau belum, tetapi yang paling mendasar sebetulnya adalah melakukan learning, perubahan ke arah perbaikan. Kali ini kita berada di lokasi wisata Hartop. Learning inilah yang bisa menjamin jika Anda sudah melakukan learning, maka kepastian yang akan Anda dapatkan adalah Anda akan sampai di tempat tujuan, atau Anda akan sampai di tempat lain yang nilainya sama atau bahkan lebih baik. Sejumlah buktinya sudah dapat kita saksikan dalam praktek hidup.
Mungkin ada di antara Anda yang punya pengalaman seperti saya. Kebetulan saya senang mendengar, melihat, atau membaca tayangan sukses story. Yang sering saya temukan orang-orang yang riwayat hidupnya dibedah dalam sukses story itu dulunya punya cita-cita atau mimpi yang tidak seperti sekarang. Mereka memang tidak mendapatkan mimpinya di waktu kecil, tetapi mendapatkan mimpi lain yang nilainya sama atau lebih baik. Ada juga sih yang memang telah mendapatkan mimpinya dari sejak usia muda. Kebanyakan mereka itu dari kelompok musikus atau seniman. Kalau membaca hasil kajiannya Peter Senge, Sue Verman 1996, dorongan untuk melakukan learning itu bisa kita ambil dari dua sumber. Senge menyebutnya dengan istilah dua model learning, yaitu generatif dan adaptif. Teman-teman sekalian. Generatif artinya kita memunculkan keinginan, target, tujuan, atau cita-cita yang kita yang kira-kira bisa mengubah jiwa kita untuk meraihnya. Yang perlu dicatat adalah keinginan. 50 juta rupiah. Ini bukanlah keinginan yang utopis atau jauh panggang dari api. 250 Keinginan juta di sini adalah visi, bukan fantasi hayalan. Visi Mesinnya adalah gambaran tentang masa nggak depan main-main. yang sudah nyata All yang ada di diesel dalam batin. Dino. Tergambar secara konkret di batin namun belum nyata di dalam kenyataan. Lalu apa itu adaptive learning? Ya? Adaptive Jadi learning di udah sini artinya kita menggunakan menyiasati bahan bakarnya keadaan masalah solar. perubahan buruk dan semisalnya untuk tujuan perbaikan Oke. diri ke arah yang